Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Oke, Mbak Dila, apakah suara saya cukup jelas, Mbak Dila? Suara jelas, Pak Hema. Gambar jelas. Gambar jelas. Dila rada putus-putus malam. Ya, suara dan gambar Ya, jelas, Pak Hema. Koneksi internet. Oke, thank you. Ya, semoga dalam latihan malam hari ini koneksi internet mendukung ya, supaya kita semua bisa berlatih dengan lancar. Tapi kalaupun koneksi tidak lancar pun juga nggak apa-apa, bisa dijadikan objek. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi meditasi. Kita akan munculkan niat dan motivasi kita dalam latihan ini sebelum kita masuk ke dalam. Ya. Pak Hema, menurut saya Pak Hema videonya dimatikan karena Pak Hema putus-putus. Oke. Videonya dimatikan saja, jadi Pak Hema bisa memimpin dengan suara. Thank you, Dr. Yudi. Oke, kita siapkan niat dan motivasi kita terlebih dulu sebelum kita menyiapkan visi kita. Kita bacakan bersama-sama motivasi ataupun niat kita dalam meditasi ini. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Oke, silakan teman-teman menyiapkan postur meditasinya. Bagi Anda yang duduk di kursi, silakan tidak bersandar tulang punggungnya. Dan pastikan kaki Anda sejajar dengan bahu dan menjejak ke lantai. Dan bagi Anda yang belum terbiasa dengan mata kondisi terbuka, silakan memejamkan mata. It's okay. Sekarang kita akan merilekskan tubuh kita terlebih dahulu. Pertama-tama dengan menegak luruskan tulang punggung. Kita rilekskan otot tubuh kita dari atas kepala sampai kaki. Rilekskan otot bagian kepala bagian atas. Rilekskan otot kepala bagian belakang. Rilekskan otot-otot di sekitar wajah, sekitar kelopak mata, otot di daerah hidung, mulut, di sekitar telinga. Sekalipun otot Anda belum bisa rileks, izinkan untuk tidak bisa rileks. Maka dengan demikian,
atau tubuh Anda sesungguhnya sudah rileks. Rilekskan otot di sekitar bahu atau pundak. Lepaskan beban atau ketegangan yang ada di daerah pundak. Rilekskan otot di sekitar lengan dan tangan. Rilekskan otot di sekitar dada, dinding perut, area pantat, kaki, dan telapak kaki. Sekarang bawalah batin Anda untuk hadir di sini, di saat ini bersama tubuh Anda. Kesadaran Anda menyadari tubuh Anda ada di sini. Sekarang bawalah kesadaran Anda menyadari tubuh Anda yang sedang bernafas. Kesadaran Anda merasakan atau bisa merasakan, menyadari, mengetahui nafas yang masuk dan keluar melalui ujung hidung Anda atau melalui kembang kempisnya atau dada Anda atau melalui kembang kempisnya dinding perut Anda. Jikalau nafas Anda lambat, lamban, ataupun cepat, it's okay. Apapun yang terjadi, izinkan. Terpenting di sini, kesadaran Anda mengetahui tubuh Anda yang sedang bernafas.
Kesadaran Anda juga mengetahui munculnya pikiran dan tenggelamnya pikiran. It's okay. Cukup tahu saja dan bawa kembali kesadaran Anda untuk mengetahui, mengenali, menyadari tubuh Anda yang sedang bernafas. Kesadaran Anda juga mengetahui apapun sensasi yang terjadi di dalam tubuh Anda. It's okay juga. Cukup sadari saja dan bawa kembali kesadaran itu untuk mengetahui atau mengenali tubuh Anda yang sedang bernafas. Apapun yang terjadi dengan diri Anda, kesadaran Anda mengetahuinya. Karena semua terjadi di dalam kesadaran Anda. Oke, sekarang buat Anda yang mata terpejam, silakan membuka mata pelan-pelan. Anda lihat atau memandang ke depan dengan apa adanya. Anda melihat bentuk dan warna, melihat apa adanya, tanpa perlu untuk menganalisa, menyelidiki apa yang Anda lihat. Hanya sadar saja, tahu, sedang melihat bentuk dan warna. Oke, sekarang Anda bisa lepaskan objek bentuk. Anda sekarang tidak perlu lagi berusaha untuk bermeditasi. Anda cukup rileks, namun yang terpenting tidak hanyut. Anda tidak perlu berusaha untuk sadar, rileks namun tidak hanyut.
Oke, cukup. Ya, oke, teman-teman, kita langsung saja akan mendengarkan pemaparan diskusi yang dipimpin langsung oleh Dr. Yudi. Oke. Silakan, Dokter. Thank you, Pak Hema. Suara saya jelas ya, teman-teman? Sama. Jelas. Jelas. Oke. Topik malam ini itu tidak bisa terlalu banyak dijelaskan, tapi harus dilatih dan dialami langsung saat kita berlatih. Cuma menurut saya, sedikit teori penting untuk melandaskan pengalaman praktek kita. Ya, mungkin saya akan sedikit melenceng sedikit saja dari tidak terlalu melenceng sih, cuma I think we can experiment something dengan meditasi kita ya, teman-teman. So, teman-teman lakukan ini ya. Jadi tarik nafas, perhatikan saya dulu, jangan langsung lakukan. Tarik nafas, jadi mata dibuka saja ya, mata dibuka seperti biasa. Anda tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan nafas keluar dari mulut seperti membuang beban yang berat. Kayak hidup kan berat ya, teman-teman ya. Jadi kayak Anda bayangkan beban dari diri Anda itu kayak lepas seiring exhalation Anda, kayak sigh yang menghela nafas yang gitu. Atau kalau Anda habis olahraga, kemudian Anda taruh bebannya kayak gitu, kayak lepas, istirahat gitu. Oke? Tapi kalau bisa matanya dibuka aja. Jadi ini bukan meditasi seperti Anda fokus kemanapun, tapi kayak menghela nafas panjang, melepaskan dan rileks gitu. Oke? Kita coba sama-sama ya. Dr. Yudi, bisa nggak tolong dimatikan aja share screen-nya biar bisa lebih jelas kelihatan video? Oh, oke. Tolong di-highlight saja Mbak Dialah sebenarnya. Oke, saya spotlight to everyone karena saya perlu memakai slide nanti habis ini. Tapi apakah poin saya yang tadi jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi saya ulangi baik-baik ya. Oke, sekarang tarik nafas dari hidung. Kemudian tahan, kemudian lepaskan kayak kemudian rileks. Ya. Oke, kita coba lakukan dulu, teman-teman. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Dan rileks apa adanya. Kita ulangi sekali lagi, mata tetap dibuka. Ya, mata tetap dibuka seperti biasa. Anda melihat dunia sebagaimana Anda hidup, sebagaimana Anda biasa beraktivitas. Tarik nafas. Lepaskan. Istirahat. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Lepaskan. Istirahat. Tidak perlu mendefinisikan pengalaman Anda. Tidak perlu mencari pengalaman apapun. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas.
Lepaskan. Beristirahat apa adanya. Baik, segitu aja. Nah, pada saat Anda exhale seperti itu ya, Anda kayak melepaskan semuanya, maka pada saat Anda exhale, gitu ya. Beberapa detik, kayak dalam waktu yang singkat, Anda akan mengalami the short moment of di mana pikiran konseptual Anda tidak lagi bekerja. Jadi Anda tidak lagi berpikir, menganalisis, atau melakukan apapun. Anda cukup kayak hadir saja gitu. Begitu Anda hadir saja, maka ada rasa, bukan kita jadi zombie, tapi kayak ada rasa tahu, tapi tidak banyak konsep yang muncul. Yang ada hanya sadar aja, yang ada hanya tahu saja. Oke? Seperti Anda kalau habis menguap, gitu kan. Begitu lepas, suddenly ada momen di mana konsep-konsep pikiran, analisis, planning semuanya tidak ada. Yang ada hanya rasa hadir. Yang ada hanya rasa tahu. Sadar apa yang terjadi. Tapi tidak mengkonsep, tidak mendefinisikan apa yang terjadi, tapi mengalami apa adanya gitu. Kita coba ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas. Lepaskan. Istirahat. Hadir saja. Izinkan apapun terjadi, Anda hanya beristirahat apa adanya. Tidak melakukan apapun, namun kualitas batin yang selalu tahu apa yang terjadi itu tidak bisa dibendung. Dia hadir saja. Tahu apa yang terjadi. Oke, selesai. Bisa ya teman-teman? Jadi dalam momen itu Anda beristirahat apa adanya. Pada saat Anda beristirahat apa adanya, Anda tidak melakukan apapun, Anda juga tidak berusaha menganalisis apa yang terjadi. Tapi meskipun kita tidak melakukan apapun, our mind itu punya natural clarity atau kejernihan alami. Jadi batin kita itu, dia punya the quality of natural clarity, yaitu kualitas kejernihan yang alami. Tidak Anda bikin-bikin, tidak Anda tingkatkan atau turunkan, tidak Anda setel. Kejernihan itu memang sudah ada di situ. Tapi selama ini kita tidak kenali, kenapa? Karena kita sibuk terjerat dalam apapun yang muncul dalam kejernihan itu. Ya. Nah, meskipun kita tidak melakukan apapun, tapi there is a sense of knowing. Tahu apa yang terjadi. Ya. Anda susah ucapkan dengan kata-kata, tapi kalau Anda mau ucapkan, simple, satu kata, know. Know what is happening. Tahu apa yang terjadi. Knowing. Tahu apa yang terjadi. Oke, kita lakukan sama-sama sekali lagi.
Nafas dalam, lepaskan. Istirahat. Tahu apa yang terjadi. Tidak perlu dianalisis. Simply knowing. Oke, selesai. Nah, siapa yang bisa relate dengan omongan saya? Ada rasa knowing, this knowing. Jadi kayak kita rest, begitu kita rest, suddenly kita connect sama kualitas batin kita yang tahu apa yang terjadi gitu. Yang simply knowing, tidak menganalisis, tidak berusaha mengejudge, tapi hadir and know. Siapa yang bisa connect sama knowing itu, boleh tolong komen. Atau Anda yang mau share pengalamannya sebelum kita masuk lebih dalam, teman-teman. Boleh raise hand dan ceritakan pengalamannya. Bisa ya. Thank you Bu Sheni for sharing. Dani Dwi Mulyana Sahman, tolong di unmute. Iya, sudah di unmute. Silakan. Monggo Mbak Dani Dwi Mulyana. Boleh di unmute. Iya, ini sudah di unmute, tapi Ya, oke, it's okay. Berarti mungkin kepencet atau gimana di lower hand aja. Ya. Oke, okay. Ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau ngomongin pertanyaannya? Ini di kolom chat nih, Dok. Dari Leni Gorinta, terasa seperti ombak yang sudah pecah dan kembali surut ke laut. Ya, betul. Ada rasa gitu. Kayak tadinya bergelora terus, suddenly ada awkward moment of silence at the same time knowing. Ada momen kikuk yang ada momen kikuk yang silent, tapi ada rasa tahu di situ. Ya. Ada rasa lega, kayak Anda juga mengalami ini saat ada emosi. Pada saat ada emosi, makin besar, meledak. Boom. Suddenly, there is a peace yang terjadi. Ada rasa lega yang terjadi. Ya. Gitu. Begitu suddenly kayak pecah, jeda, kosong, tapi bukan kosong jadi zombie, tapi kosong tapi kita tahu apa yang terjadi. Like knowing. Nah, itu namanya adalah kesadaran. Ya, kita definisikan dalam istilah meditasi adalah kesadaran. Ya, kita pakai term itu. Ya. Nah, sekarang teman-teman, oke, sekarang stop chat dulu. Stop chat karena supaya nggak terdistraksi. Nah, ini penting sekarang. Sekarang kita lakukan lagi kayak tadi, tarik nafas. Anda bisa make it dramatic. Kayak dihempaskan. Gitu. Bisa juga begitu. Mata dibuka. Tapi habis sesudah gitu, Anda alami rasa tahu itu kan. Begitu Anda mengalami rasa tahu itu, rasa sadar aja, rasa simply knowing, sekarang coba analisis. Nah, sekarang kita analisis sedikit. Apakah kesadaran ini ada bentuknya? Minggu Rinpoche pernah meminta latihan ini di Surabaya, ya, pada saat ada workshop Jol 1 dan Jol 2 waktu itu. Apakah kesadaran ini ada bentuknya? Apakah rasa tahu ini ada bentuknya? Apakah ada bentuknya? Ya, oke. Tapi kita sebelum analisis kita harus connect dulu sama rasa tahu itu. Jangan buru-buru analisis, oke? Tarik nafas. Make it dramatic. You can do it. Tahu. Simply knowing. Nah, sekarang coba cek. Apakah kesadaran kita ini ada bentuknya?
Apakah Anda bisa menunjuk kesadaran itu seperti apa, warnanya apa, dan di mana? Anda mungkin tidak bisa deskripsikan bentuknya, tapi there is something, there is knowing. Tapi tidak ada poinnya, tidak ada bentuknya. Tapi ada rasa tahu. Oke, kita beristirahat, lepaskan analisis Anda. Simply resting dalam rasa tahu itu. Tahu aja. Oke, selesai. Pada saat Rinpoche meminta ini, guru kita Mingyu Rinpoche yang meminta teman-teman di Surabaya melakukan hal ini, saya nggak tahu teman-teman yang di Surabaya masih ingat apa enggak. Banyak yang bingung. Kenapa? Karena aku sadar, aku tahu, tapi begitu kita mau cek di mana dan bentuknya seperti apa, you cannot pinpoint. Tidak bisa ditunjuk. Dia kayak pervasif. Makanya kenapa Rinpoche bilang kesadaran itu seperti ruang. Ruang itu kita tidak bisa tunjuk di mana ruang itu kan. Space itu gimana? Kita nggak bisa tunjuk. Toh semuanya terjadi dalam ruang. Tanpa ada ruang, tidak ada perabotan yang bisa masuk, tidak ada binatang yang bisa datang dan bergerak. You can just experience like no. Tapi know-nya ini nggak bisa didefinisikan, tidak bisa ditunjuk juga. Tapi you know. There is knowing. Nah, kualitas kesadaran seperti ini, itu yang disebut sebagai natural clarity. Ya. Nah, saya akan memakai slide ini untuk menjelaskan lebih jauh sebelum kita latihan. Ya. Kita akan eksperimen sedikit dengan slide ini. Ya, wait ya teman-teman, saya akan screen share lagi. Oke, kalau saya kursornya ini gerak-gerak nggak ya, Mbak Diela? Gerak Ya? kok. Tadi pada saat saya mau bikin gimana cara menjelaskan ini dengan lebih baik ya, maka saya dapat ide pada saat saya bikin judul ini. Saya kan biasanya ada gambar di sini kan. How if I left this empty saja. Saya akan hapus ini teman-teman. Nah, yang kesadaran kita tuh seperti ruang ini. Ini, seperti ruang. Dia simply know. Anggap saja kertas putih ini ruang. Oke? Slide kosong ini seperti ruang. Oke, ini kosongin dulu kursornya. Oke? Anggap saja ini ruang. Nothing happen yet. Tidak ada yang terjadi, tapi ada rasa tahu di situ. Tapi tidak ada definisi apa yang terjadi. Tapi tahu. Oke? Nah, kemudian muncullah suara. Anggaplah kursor saya ini suara. Suara nah, nging itu terjadi di sini. Ya kan? You know bahwa ada suara. Kemudian mungkin saja Anda mengalami emosi, mungkin emosinya sedih contohnya. Terus dari sini. Sedih. Sedih itu hadir di sini. Ya kan? Dalam ruang kesadaran Anda. Anda mengalami sedih. Tapi saya nggak sedih, saya marah. Oke, boleh. Marah contohnya. Anda bisa maaf ya, saya agak lambat dalam hal ini. Marah. Mungkin kita ganti color-nya. Wait ya, ini saya maaf ya teman-teman. Marah. Oke. Marahnya dikit atau gede? Marahnya sedikit marah. Oh, marahnya gede banget. Oh, marahnya gede banget. Oh, marah sekali penuh rasanya. Well, yet kemarahan itu pun meskipun penuh, dia ada dalam kesadaran Anda. Tanpa kesadaran,
maka tidak mungkin ada kemarahan, tidak mungkin ada rasa marah. Ya, karena semua itu terjadi karena Anda sadar, ada yang terjadi. Gitu. Kemudian mungkin bukan emosi, mungkin rasa capek. Mungkin ada perasaan capek. Itu juga terjadi dalam kesadaran Anda. Oh, bingung. Ada rasa bingung. Atau apapun. Itu semua terjadi dalam kesadaran Anda. Jadi apapun yang terjadi, it happens in your natural clarity, in your awareness. Kalau tidak ada slide ini, anggap saja ini slide-nya nggak ada. Maka nggak ada yang terjadi, teman-teman. Right? So everything happen, apapun yang terjadi tidak pernah berdiri sendiri. Dia semuanya itu, kalau dalam filosofi meditasi, tidak ada objek yang berdiri sendiri terpisah terjadi di luar sana. Semuanya itu tidak terpisahkan dari kesadaran yang tahu apa yang terjadi. Karena Anda sadar, makanya Anda punya emosi. Karena Anda sadar, makanya Anda punya perasaan, ada punya analisis, ada banyak pikiran. Gitu. So, kalau Anda terjerat, kalau Anda terjerat dalam cuma ada rasa marah, sorry. Ya. Contohnya nih ya. Kalau Anda marah, bagi Anda cuma ada marahnya, Anda lupa dengan ruang kesadarannya, maka itulah yang terjadi pada mereka yang tidak pernah meditasi. Bagi mereka yang eksis hanyalah kemarahan. Tapi bagi Anda yang sudah meditasi, Anda sudah tahu dulu rasanya jeda ini seperti apa, maka marah ini tamu, teman-teman. Marah ini tamu. Hadir di sini. Kalau Anda lupa dengan rasa space kosongnya ini, maka yang ada hanyalah marah, yang ada hanyalah capek, yang ada hanyalah pikiran. Tapi kalau ada rasa space ini, meskipun marahnya ada di situ, tapi Anda tetap tahu bahwa itu terjadi dalam space kesadaran Anda, maka Anda tidak hanyut, maka that's okay. Pikiran positif, pikiran negatif, semuanya terjadi dalam kesadaran Anda. Oke, kita latihan ya, teman-teman. Oke, ini saya matikan dulu, saya stop share dulu. Oke, sekarang kita akan latihan sama-sama. Thank you. Sekarang kita tutup mata dulu aja, ya. Tutup mata, tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Kenali kesadaran Anda yang tahu apa yang terjadi. Anda sadari rasa tahu itu, rasa sadar itu. Dan kesadaran ini seperti ruang. Mungkin ada suara yang masuk. It's okay, biarkan suara datang. Biarkan suara pergi. Biarkan nafas datang dalam kesadaran Anda. Biarkan nafas pergi. Tamu apapun yang muncul, izinkan muncul, izinkan berlalu, tapi Anda stay dalam kesadaran yang seperti ruang ini. Tidak perlu mencari-cari tamunya. Anda menunggu saja dalam ruang sadar. Apapun yang masuk,
sadari, lepaskan. Mungkin sensasi tubuh tertentu yang datang dan pergi. Mungkin pikiran yang datang pergi. Mungkin suara. Semuanya muncul dalam kesadaran. Stay di kesadaran dan tenggelam kembali dalam kesadaran Anda. Bahkan pada saat kelopak mata Anda ditutup, visual Anda kan hitam, kan? Mungkin hitam yang ada sedikit cahaya. Bentuk hitam dan sedikit cahaya itu sendiri pun muncul dalam kesadaran Anda sebagai bentuk. Sadari saja bentuk itu. Sekarang pelan-pelan mata dibuka, dan suddenly dunia begitu berwarna, bentuk dan warna ini pun terjadi dalam kesadaran Anda. Tidak perlu dianalisis. Biarkan mereka semua muncul, tapi Anda tidak kehilangan koneksi dengan space kesadaran Anda. Tutup mata lagi. Tamunya sekarang jadi hitam lagi, tidak berwarna lagi. It's okay. Tamu berubah-ubah, space kesadaran tidak terpengaruh sebenarnya. Stay dalam space kesadaran ini, dan biarkan suara datang pergi, sensasi datang pergi, pikiran datang pergi. Apapun yang muncul, tidak perlu diblok, tidak juga kita hanyut dalam emosinya, dalam apapun itu. Kita stay sadar saja.
Oke, sekarang lepaskan meditasi Anda. Buka mata, tidak perlu meditasi lagi. Namun kesadaran juga tetap ada meskipun Anda tidak berusaha meditasi. Stay connect dengan kesadaran Anda dan relax saja. Oke, teman-teman, bisa? Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Andaikan ini kemarahan, api. Oke, bisa lihat api ini? Bisa lihat nggak? Mbak Diela? Bisa. Bisa. Oke. Ini contohnya ini kemarahan, oke? Kemarahan membara. Wah, sini. Anda bisa merasakan hangatnya kemarahan Anda bisa rasain sensasinya di badan, Anda bisa rasakan, wah, jantung berdebar-debar, atau ada pikiran tentang ini. Ya, anggaplah ini kemarahan, oke? Kemarahan ini terjadi dalam kesadaran Anda, kan? Ya kan? Tapi sekarang pertanyaan saya, anggaplah ini kesadaran seperti ruang, space. Apakah kita bisa membakar space? Apakah api ini bisa merusak space? Apakah api ini bisa mempengaruhi space? Dia bisa mempengaruhi oksigen, tapi oksigen pun dalam space. Molekul-molekul udara pun dalam space. Space itu sendiri tidak pernah terhancurkan. Indestructible. Ya kan? Apakah kita bisa menghancurkan space? Apakah kita bisa mematikan space? Can we kill space? No, we cannot kill space. Sama halnya, kesadaran juga begitu. Kemarahan, emosi, pikiran monyet, seliar apapun, dia tidak pernah dapat menginfeksi kesadaran sebenarnya. So, saya kembali ke sini lagi. Oh, sorry, ini salah. Wait ya. Saya share yang lain. Tadi itu share yang jual 3. Oke, this one. Nah, dia apakah ini bisa berusaha merusak slide ini? Tidak kan, dia hanya menutupi saja seakan-akan. Tapi kalau Anda tidak kehilangan koneksi sama space ini, maka sebenarnya ini pun marah ini tidak bisa menghancurkan hakikat dari slide ini. Dia muncul dalam slide, berubah-ubah dalam slide, kemudian melebur lagi dalam slide. Hilang. Kemudian ada pikiran. Kemudian ada bunyi, ada sensasi, ada apa lagi? Apapun muncul di